Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan pernyataan dari Pemuda Katolik Komisariat Cabang Ende terkait dengan program geotermal yang ada di Kabupaten Ende. Kepada Bapak Octavianus Muhammasi selaku Ketua Pemuda Katolik Komcap Ende, dan juga Bapak Heri Petrus Gani selaku Wakil Ketua, kami undang ke podium. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini setelah melalui proses dialog publik yang diadakan pada tanggal 19 Maret yang lalu, Pemuda Katolik menghadirkan beberapa pembicara. Pertama dari pihak PLN, yang kedua dari Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur, dan yang ketiga dari anggota DPD RI dihadiri oleh Saudara Angelo Wakekako. Kemudian hadir juga pihak keuskupan. Dan baru beberapa hari kami dapat merilis semacam simpulan dari hasil diskusi publik ini. Ibu Bapak sekalian, Flores sebagai sebuah pulau, sebelum adanya pertambangan jenis apapun ataupun geotermal ini sudah memiliki kerentanannya sendiri, karena pulau ini merupakan jalur cincin api, juga tempat pertemuan dua lempeng, baik lempeng Asia maupun Australia. Jadi resiko gempanya tinggi, kemudian kemungkinan letusan gunung api juga tinggi. Nah, patut diakui pula diskusi soal geotermal ini mengemuka ke publik pasca pernyataan Yang Mulia Uskup Agung Ende pada tanggal 6 Januari 2025 yang lalu dalam acara Natal bersama para imam Keuskupan Agung Ende. Yang Mulia dengan tegas menolak keberadaan geotermal. Penolakan ini didasarkan pada fakta-fakta empirik di lapangan yang menunjukkan kerusakan yang luar biasa, terutama di wilayah Keuskupan Agung Ende yang meliputi 3 kavikepan, Ende, Bajawa, dan Nagekeo, yang di dalamnya ada 2 perusahaan geotermal, baik di Mataloko maupun di Sokoria. Di sini kami mau sampaikan beberapa data yang penting untuk kita ketahui. Pertama, pada tahun 2017, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengeluarkan keputusan nomor 2268 tentang penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Itu tertanggal 19 Juni 2017. Pemuda Katolik Komisariat Cabang Ende berpikir positif tentang penetapan itu.
Dari sisi potensi yang melingkupi 65% dari keseluruhan potensi geotermal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian, apabila diusahakan secara maksimal, maka potensi untuk mendapatkan daya listrik sebesar 902 megawatt. Itu artinya Pulau Flores akan mengalami surplus listrik. Namun dari semenjak 2017 dan bahkan di Mataloko per tahun ini sudah tahun ke-23 mengusahakan itu. Dan untuk skala Flores, geotermal baru bisa menyuplai daya listrik dalam sistem listrik Flores sebesar 13%. Itu merupakan bagian kecil dari keseluruhan sistem itu. Sementara dari 2017 kita semua dijanjikan bahwa kalau itu diusahakan maka kita tidak akan menggunakan energi yang bersumber dari sumber lain, fosil misalnya. Dan selanjutnya kami juga sampaikan bahwa jujur pemuda Katolik belum melakukan advokasi lapangan, tetapi berdasarkan hasil diskusi dari para narasumber yang kami sudah rangkum di dalam rangkuman hasil diskusi ini, dapat kami sampaikan bahwa terutama dari teman-teman dari WALHI, dari PLN sendiri, DPD, dan juga dari Keuskupan Agung Ende yang membahas dari berbagai ini, daya listrik dari keseluruhan sistem Flores ini, atau sama sampaikan bahwa tingkat elektrifikasi dari keseluruhan sumber daya dibutuhkan untuk kebutuhan domestik rumah tangga itu sudah berada di atas 90%. Dan yang paling tinggi itu di Kabupaten Ende. Dampak dari itu bahwa defisit listrik kita sekitar 10%. Nah, fakta lapangan menunjukkan bahwa rentang waktu antara 2014 sampai dengan 2019 itu secara masif pemerintah kabupaten mengeluarkan, masing-masing kabupaten di 3 kabupaten ini mengeluarkan izin yang sangat masif. Maka kita menaruh curiga atau pulau ini akan diapakan gitu. Pulau ini akan diapakan. Karena kalau untuk menyuplai Labuan Bajo dengan defisit rumah tangga kurang lebih 10% yang tadi, saya pikir kita cukup maksimalkan dengan Ulumbu, Mataloko, dan Sokoria. Sehingga izin-izin yang lain hemat kami dari Pemuda Katolik untuk dikaji secara lebih mendalam, dan penunjukan vendor atau perusahaan yang akan mengelola itu harus dengan kualifikasi yang baik. Nah, terhadap ketiga titik geotermal ini, atau 2 titik lah di wilayah Keuskupan Agung Ende, di Mataloko dan dapat kami sampaikan bahwa pemerintah kabupaten di masing-masing tempat adanya perusahaan geotermal ini harus bekerja secara lebih maksimal. Pradiskusi untuk kegiatan diskusi publik tersebut kami juga menemukan bahwa
ketika kami komparasikan data antara hasil advokasi GPIC Keuskupan Agung Ende dan GPIC SPD Provinsial Ende, menunjukkan bahwa perbedaan yang lumayan tajam antara dokumen lingkungan yang berbeda jauh dari fakta empiris lapangan yang ditemukan oleh dua lembaga yang telah melakukan advokasi ini. Sehingga hemat kami dari Pemuda Katolik agar Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing itu untuk memainkan perannya secara maksimal. Evaluasi itu perlu dilakukan. Karena untuk menjaga dampak sosial ikutan dari pengusahaan geotermal ini tidak menjadi meluas. Saya perlu kasih contoh, ada upaya untuk melakukan polarisasi di tengah lapangan, di lapangan, antara yang setuju dengan tidak setuju, antara suku A dengan suku B, itu yang perlu kita jaga. Atau kemudian penghentian atau apapun terhadap usaha yang sementara dijalankan tersebut tidak mesti dengan tekanan massa yang pernah dilakukan oleh masyarakat ketika menolak perusahaan pasir besi beberapa waktu yang lalu. Kami berharap karena masyarakat kita juga tengah dilanda kesulitan kehidupan akibat efisiensi dan ekonomi yang sangat menghimpit, kalau berkenan cukup dengan kajian dokumen lingkungan. Saya pikir sanksi tertinggi apabila semua itu tidak diikuti berakhir dengan pencabutan izin. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah pemerintahan lokal kita melalui dinas ini bisa bekerja maksimal, kemudian menyelaraskan kesimpulan dengan fakta-fakta lapangan yang ditemukan oleh pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, GPIC, Keuskupan maupun SPD. Sehingga tuh pada akhirnya, kalau penilaian dokumen lingkungan bersama fakta-fakta atau yang kata lain bisa membantah fakta-fakta yang itu, dia boleh lanjut, perusahaan ini boleh melanjutkan usahanya. Karena pada prinsipnya investasi kita terus butuhkan untuk daerah dan pulau ini secara umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi dampak ikutan itu harus tetap dijaga dan diminimalisir. Itu sekilas dari hasil diskusi. Lengkapnya kami akan publikasikan melalui media, dan berikut akan kami sampaikan kesimpulan yang menjadi sikap dari Pemuda Katolik. Pertama, kami sampaikan kepada pemerintah daerah untuk mencoba mengevaluasi seluruh dokumen, baik UKL, UPL awal di tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 ini. Lalu data-data dari GPIC Keuskupan bisa dijadikan contoh, tetapi pengujian lapangan untuk membandingkan dengan dokumen itu harus dilakukan. Sehingga diskusi di kalangan di wilayah ketiga kabupaten ini harus bersumber di atas data-data yang benar. Sehingga pada akhirnya kita mesti menyimpulkan ini lanjut atau tidak di atas fakta-fakta empiris berdasarkan dokumen lingkungan yang kita kaji secara penuh.
Yang kedua, meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan informasi yang maksimal terkait dengan tujuan ditetapkannya Flores sebagai pulau geotermal. Nah, sementara data-data tadi menunjukkan bahwa gap antara kebutuhan listrik kita dengan kurangnya itu untuk kebutuhan rumah tangga hanya sekitar kurang lebih 10%. Apakah ini berkaitan dengan hilirisasi yang sementara digaungkan oleh pemerintah Prabowo, atau ini berkaitan dengan suplai daya untuk Labuan Bajo sebagai wisata super premium. Nah, ini yang masyarakat di 3 kabupaten ini perlu dapatkan informasi yang lengkap. Kepada legislatif di tingkat pusat, kemarin melalui Dewan Perwakilan Daerah DPD Pak Angelo, kepada lembaga legislatif kami minta untuk meninjau kembali apakah masih relevan dengan program kerja, karena geotermal itu tidak masuk dalam program prioritas di pemerintahan Prabowo Gibran, dan realitas di lapangan kita sudah temukan bahwa ada penolakan, ada kerusakan di sana-sini. Dan berikutnya, Pemuda Katolik mendorong untuk pemerintah mencoba menjajaki sumber energi lain yang pengelolaannya lebih ramah lingkungan, memiliki emisi yang rendah, seperti angin, matahari, dan juga hidrologi, baik air terjun maupun aliran sungai maupun gelombang laut, yang memiliki dampak yang mungkin lebih mahal, tetapi dampak lingkungan yang lebih rendah. Dan terakhir, di atas semua catatan-catatan yang diberikan tadi, apabila tidak dipenuhi, maka Pemuda Katolik bersama dengan pimpinan gereja lokal dan seluruh umat di di Keuskupan Agung Ende akan bersama-sama dengan tegas menolak keberadaan pengusahaan energi yang tidak ramah, tidak ramah lingkungan, kemudian tidak ramah sosial, dan tentunya tidak ramah secara ekonomi. Saat ini kita ketahui bahwa tingkat kemiskinan ekstrim di 3 kabupaten juga masih tinggi. Salah satu latar belakang ditetapkan keputusan ESDM ini adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Sebelum saya mengakhiri, hadir juga saat ini Pak Wakil Ketua, mungkin ada yang terlewati, bisa tambahkan 1-2 hal sebelum saya selaku Ketua untuk menutup kegiatan ini. Saya persilakan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Ketua Pemuda Katolik Komisi PMD yang kami hormati, teman-teman jajaran pengurus Pemuda Katolik Komcap ND yang turut hadir dalam press release hari ini yang juga kami hormati, seluruh umat dan masyarakat di wilayah keuskupan yang kami muliakan. Pernyataan sikap yang telah disampaikan secara runut oleh Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang ND
adalah sebuah produk bersama hasil diskusi yang dirampung dari berbagai pihak, dari berbagai sudut pandang. Kami perlu sampaikan juga bahwa langkah yang diambil oleh pemuda Katolik merupakan bagian dari sikap kritis organisasi pemuda Katolik di wilayah keuskupan ini sebagai bentuk keberpihakan, kepedulian pemuda Katolik, khususnya Komisariat Cabang ND, terhadap keselamatan alam dan juga manusia yang merupakan wujud tertinggi dari ciptaan Tuhan sendiri. Yang kedua, pernyataan sikap yang disampaikan oleh pemuda Katolik merupakan sebuah ungkapan bela rasa. Keluarga besar pemuda Katolik Komisariat Cabang ND terhadap upaya-upaya besar menyelamatkan alam dari berbagai aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar menjaga, merawat, dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang sudah diambil, dirumuskan, dan kemudian dipublikasikan hari ini adalah sebuah sikap yang harus kami ambil sebagai sebuah bentuk keberpihakan, sebagai wujud bela rasa untuk menyelamatkan alam dan umat di wilayah keuskupan ini. Saya pikir itu beberapa poin yang boleh kami sampaikan. Pemuda Katolik tentu sangat terbuka untuk mendapatkan masukan, usul saran, bahkan kritik untuk menghasilkan sebuah ide, gagasan, maupun sebuah sikap keputusan yang berpihak bagi banyak orang, bagi keselamatan alam. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, itu adalah rilis yang pemuda Katolik sampaikan sekaligus sikap dari pemuda Katolik secara organisatoris berkaitan dengan keberadaan geotermal di Pulau Flores secara umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ucapan terima kasih untuk kru YouTube channel Pemuda Katolik Komisariat ND yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih untuk kita semua yang hadir. Lebih jauh terima kasih juga untuk semua yang telah berkontribusi dalam diskusi publik, teman-teman dari PLN, Walhi Nusa Tenggara Timur, DPD RI, Keuskupan, dan seluruh yang hadir pada diskusi pada tanggal 19 Maret yang lalu. Terima kasih, salam hangat dari kami Pemuda Katolik. Selamat siang. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, demikianlah pernyataan sikap dari Komcat Pemuda Katolik Kabupaten ND terkait dengan geotermal yang ada di Kabupaten ND. Semoga Tuhan memberkati setiap umatnya yang berkehendak baik. Sekian dan terima kasih. Kita berjuang berdasar hati dan suci.